Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, terlebih dahulu silahkan di dalam hati atau bisa dipimpin sama ketua kelasnya, silahkan berdoa dulu. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa yang sudah kita lanjutkan tadi dapat menambah kelancaran kita dalam menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Balong. Oke anak-anak yang saya banggakan, seperti pelajaran yang kemarin kita lanjutkan untuk materi yang baru ya, yaitu adalah materi tentang berita. Nah, ada yang tahu berita itu apa? Silakan bisa angkat tangan mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin bisa saya tambahi, berita adalah laporan peristiwa atau fakta, ataupun bisa juga pendapat ataupun opini yang aktual atau terkini, menarik dan sangat penting. Sedangkan jika kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita ataupun keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat dan juga bisa dikatakan populer. Anak-anak, mungkin dari penjelasan tentang definisi berita ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Kalau begitu, kita lanjut untuk syarat berita. Ya, syarat berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita merupakan fakta. Berita haruslah berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Jadi ketika ada berita yang tidak sesuai dengan faktanya, itu bisa dikatakan berita yang hoax atau bahasa terkininya adalah hoax, seperti itu. Dan ketika itu diterbitkan, maka yang terjadi adalah kekacauan, kemudian juga kesalahpahaman dan bisa juga nanti memecah belah. Nah, itu merupakan salah satu syarat berita harus diterbitkan. Satu adalah fakta yang aktual dan terkini. Kemudian poin kedua adalah yang terkini. Anak-anak, terkini itu maksudnya apa? Nah, kini berarti adalah sekarang ya. Kini adalah sekarang. Yang artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian jangan sampai terlalu jauh. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya. Alasannya adalah ketika kita mendapatkan suatu berita yang update, kemudian kita tayangkan atau kita report, itu jauh dari kejadian, maka berita itu sudah dianggap basi dan tidak populer lagi. Maka untuk syarat berita yang kedua adalah yang terkini atau kekinian. Syarat yang ketiga adalah seimbang. Ya, seimbang itu mempunyai arti seperti ini, harus balance kiri dan kanan. Artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Satu contoh, ketika ada tawuran pelajar dan lain sebagainya, kita harus bisa mengevaluasi atau melihat siapa yang tawuran, kenapa tawuran, kemudian faktor apa yang terjadi hingga menyebabkan tawuran. Kita tidak boleh bertanya ataupun tidak boleh memihak pada salah satu ya dari sumber berita. Contoh, pelakunya adalah Andi ya. Kita harus tanya Andi. Kemudian yang kedua versus dengan Sofyan. Kita juga harus tanya Sofyan sehingga kita bisa membicarakan berita yang sebenarnya. Kita tidak boleh memihak salah satu. Nah, anak-anak di sini ada yang pernah bertengkar nggak? Oke, saya rasa anak SMP 1 Balong baik-baik semua ya. Ya, terima kasih. Oke, pertahankan sikap disiplin Anda. Yang selanjutnya syaratnya adalah lengkap. Mengapa lengkap? Berita harus memenuhi unsur-unsur berita sebagaimana akan kita bahas di bawah ini. Ada yang tahu unsur beritanya enggak? Ya, silakan, mungkin ada yang mau jawab. Oke, akan saya teruskan. Poin pertama adalah menarik. Artinya berita yang disajikan haruslah bisa menarik
orang lain. Suatu contoh, ketika kita menyajikan berita dengan tidak ada efek atau magnet untuk menarik orang lain, maka berita itu bisa dikatakan berita yang basi dan tidak populer untuk ditayangkan ataupun ditulis. Satu contoh berita yang terkini adalah tentang corona. Nah, itu perlu juga kita liput, kemudian kita revisi, dan juga kalau bisa, kalaupun kita mampu, minimal kita harus tahu dari pelaku utamanya. Satu contoh, ada yang menderita corona, ketika sudah sembuh dan lain sebagainya, bolehlah kita istilahnya investigasi atau bertanya pada sumber yang langsung bisa kita tanyakan. Ya, meskipun dengan protokol kesehatan yang dekat dan juga yang sehat. Kemudian, berita dapat dikatakan menarik dan bermanfaat bagi pembaca ataupun pendengarnya berkaitan dengan tokoh terkenal. Misal, ketika ada Bapak Presiden sedang sakit, misalnya saja, atau ketika ada pejabat negara sedang sakit, itu akan beda vulgar ketika ada penduduk atau masyarakat setempat yang sakit. Mengapa demikian? Karena kita mengambil adalah topik narasumber ataupun topik beritanya itu orang yang populer, ya, orang yang kekinian. Kemudian mungkin berkaitan dengan suatu kejadian, misalnya kejadian penting, kejadian humor, kejadian lucu, kejadian kriminal ataupun yang lain yang bersifat konflik. Ya, adik-adik tahu nggak konflik itu apa? Nah, konflik berarti adalah bisa dikatakan pertikaian atau pertengkaran atau perselisihan. Nah, itu namanya adalah konflik. Selanjutnya, sistematis. Ayo, sistematis yang di sini yang dimaksud apa? Sistematis itu berarti berurutan, ya, berurutan. Ya, sub 1, sub 2, sub 3. Nah, bukan subred. Kemudian sistematis yang ini harusnya disusun secara berurutan sehingga jelas, menyebabkan pembaca menjadi tidak bingung ataupun cepat dan tanggap dalam memahami isi berita. Nah, itu fungsinya adalah sistematis. Kemudian untuk adik-adik, saya mau tanya, ini berita yang terpopuler apa untuk saat ini? Ya, oke. Oh, berita tentang apa? Oh, naik haji, ya, naik haji di cancel dan lain sebagainya. Yang lain, oh, berita tentang itu ya, penangkapan penembak pramugari itu. Yang lain lagi ada. Oke, berita tentang kapal di Bali. Ya, itu merupakan sumber berita yang paling hangat dan itu layak untuk kita tahu, ya. Banyak media yang nanti kita pakai. Satu, mungkin bisa televisi, bisa YouTube dan lain sebagainya. Itu merupakan metode kita dalam memahami suatu berita. Kemudian, syarat berita salah satunya adalah lengkap. Tadi sudah kita sampaikan. Dikatakan lengkap jika berita itu memenuhi 5 unsur, ya. 5 unsur, 5W tambah 1 unsur, 1H. Ada yang tahu 5W 1H? Ya. 1. Kita ulas, mohon maaf kita campurkan bahasa Inggris, bisa ya anak-anak? Ya. What? Nah, berarti apa? Nah, apa yang terjadi? Nah, kemudian who atau siapa? Siapa yang terlibat atau berada di dalam peristiwa itu? Kemudian yang ketiga, why atau mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian where atau di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian how atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Dari kelima unsur plus 1H tadi yang sudah kita sampaikan, kalau salah satu unsurnya tidak ada, itu tidak bisa dikatakan bahwa berita tersebut berita yang lengkap. Tidak, itu harus valid dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman Bapak Ibu guru, ya,
itu pernah juga melakukan praktek ini ketika ada kegiatan reog dan lain sebagainya, itu sudah kita praktek. Nah, nanti untuk adik-adik, untuk anak-anak yang belum paham, silahkan nanti bisa bertanya langsung kepada Bapak Guru. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dari kelimpa unsur ataupun syarat berita dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, oke. Terima kasih. Sekarang kita bahas tentang tujuan untuk kegiatan ini, ya, tujuan dari berita, ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menyimpulkan isi berita yang kita baca melalui beberapa kalimat. Contoh bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyimpulkan, kemudian mengidentifikasi pokok-pokok berita. Nah, untuk adik-adik dan anak-anak yang saya banggakan, tugas untuk minggu depan silakan Anda mencari berita, bisa lewat radio, televisi, internet dan lain sebagainya, atau bahkan bisa meliput langsung, ya, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi. Terima kasih. Dan mohon maaf, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Karena bel sudah berbunyi, silahkan untuk dipimpin berdoa dulu.